Ya, dari video itu kita bisa melihat bagaimana guru ini mengajarkan kebencian kepada para muridnya. Disobek-sobek itu brand-brand besar loh. Dimana mereka itu memproduksi banyak dan juga tentunya menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Tapi dari kecil sudah diajarkan kebencian sama gurunya. Dan ini lucu menurut saya. Kenapa? Karena guru ini sedang tidak sadar bahwa mengajarkan, mendidik anak-anak ini untuk jadi pengangguran, untuk menjadi orang-orang yang mungkin tidak akan bekerja ke depannya. Karena mereka kalau mau kerja di mana? Kecuali ya bikin pekerjaan sendiri, tapi ya bagus sih kalau bisa bikin sendiri. Tapi filosofi kebencian yang diberikan kepada produk-produk ini sangat-sangat aneh. Saya ambil contoh aja ya, salah satu produk tadi, itu pasti yang bekerja di dalamnya tidak hanya orang Kristen. Walaupun mungkin itu milik dari orang Kristen ataupun brand itu milik dari orang di luar negeri sana yang bukan Islam. Tapi bayangkan pekerjanya di Indonesia ini ada berapa banyak dan apakah dari semuanya itu tidak ada yang Muslim? Ya pastinya ada kan. Seandainya diboikot dan tutup nih perusahaan, siapa yang rugi coba? Berapa tenaga kerja yang harus diberhentikan dan berapa tenaga kerja yang harus tidak bisa makan, bahkan ada istri dan anak-anak mereka yang mengharapkan ada gaji bulanan untuk mereka bisa menyambung hidup. Apakah ini diajarkan sama guru ini? Ya, kebencian bukanlah satu jalan yang baik untuk merespons suatu masalah. Kalau kamu kecewa terhadap sesuatu, ya bukan begitu responnya. Jadi saya agak heran ya, saat mereka ini mengajarkan kebencian, kita sebagai orang Kristen harus mengajarkan kasih. Kan di sini belajarnya tentang damai. Mau tanya aja, kan kalau damai itu tidak ada permusuhan. Kita sudah minta maaf ke orangnya, terus orangnya tidak menanggapi hal itu. Kan kita ingin damai, itu bagaimana? Siapa? Mantan? Bukan. Kan biasa begitu ya. Habis sayang-sayang, ada yang lain. Kita mau damai-damai, dia malah tidak mau lagi. Oke. Coba kita buka dalam Matius pasal yang kelima. Ya, buka Alkitabnya ya. Banyak sekali Alkitab ini dibuka. Sudah? Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Sudah ketemu? Matius pasal yang ke-5 ayat 43. Sudah? Dapat? Matius. Oke, saya akan membacakannya ya. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini dalam bahasa Yunaninya artinya sebenarnya bukan kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tapi bukan kasihilah musuhmu, tetapi kasihilah orang yang memusuhimu. Mengerti ya? Orang Kristen itu tidak boleh memusuhi orang lain. Itu ya dan amin. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan dimusuhi banyak orang kan? Yesus ada yang memusuhi dia nggak? Ada yang memusuhi Yesus nggak? Orang Farisi, siapa lagi? Orang Saduki, Herodian, dan banyak orang lagi. Tetapi apakah Yesus tetap membenci mereka? Tidak. Apa yang dilakukan Yesus kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah, gimana sih kalau ada orang yang membenci kita tapi kalau kita mau damai? Kita harus lakukan terlebih dahulu. Chatting dia, saya mau damai nih, saya nggak mau bermusuhan sama kamu. Jadi kalau ada salah saya minta maaf. Tapi kalau dia tidak menanggapi, apa yang dilakukan? Doain terus sampai dia pada akhirnya mau mengampuni kita atau mau bicara lagi sama kita. Tapi kalau tidak mau sama sekali, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah ada damai dalam hati toh.
Sudah terserah kau, sudah. Saya sudah ampuni kamu, saya sudah mau baik-baik sama kamu, tapi kalau kamu tidak mau baik sama saya, ya sudah, berarti urusanmu sama Tuhan. Beres kan? Apa yang dimaksud dengan damai? 1 Samuel 7 ayat 14. Kita buka ya. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi apa yang dimaksud dengan damai di sini? Antara orang Amori dan orang Israel ada damai, ada peace, ada shalom. Emangnya ada apa antara orang Amori dengan orang Israel? Ada apa? Apa yang terjadi dengan orang Amori dan orang Israel? Mereka perang terus kan? Perang kan? Orang Israel dengan orang Filistin perang terus kan? Tetapi pada zaman Salomo mereka tidak berperang, mereka justru berdamai. Jadi apa yang dimaksud dengan shalom? Shalom adalah tidak ada yang namanya permusuhan. Tidak ada permusuhan, itulah damai. Jadi tidak ada musuhan. Di sini ada yang bermusuhan nggak? Nggak ada. Ada yang diam-diaman? Oh ada. Saya diam-diaman sama dia karena saya tidak kenal. Oh itu wajar ya, karena nggak kenal kan. Tapi suka kenal, sahabat, baik, pergi sekolah sama-sama, pergi gereja sama-sama. Tiba-tiba sudah bicara lagi. Nah itu namanya permusuhan. Kalau ada damai di hati, maka tidak boleh ada yang namanya permusuhan. Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Tapi pulang gereja terasa apa teman? Nah ini namanya tidak ada damai. Itu loh, damai itu artinya tidak ada permusuhan. Di rumah ada yang diam-diaman sama orang tua. Ini mama ini bagaimana? Saya berteman sama dia tidak boleh. Padahal ini teman saya baik. Kalau ada rokok bagi-bagi, kalau ada miras bagi-bagi. Nah, pantas kok dilarang sama mama sama papa. Bukan berteman tapi mabok sama-sama, merokok sama-sama, nanti pacaran lagi sama-sama. Ini aneh toh. Tidak boleh itu. Damai, orang tua itu kalau marah kitong ini pasti ada penyebabnya. Pasti ada sesuatu yang tidak benar dengan apa yang kita lakukan. Makanya dalam rumah ini kalau ada yang benci sama orang tua, ada yang benci sama kakak, sama adik, karena ditegur, selesaikan. Tidak boleh ada yang namanya permusuhan. Amsal 17 ayat 1. Coba buka Amsal 17 ayat 1. Mana ini Amsal 17 ayat 1 ini? Amsal di mana Amsal? Ada nama Amsal sini? Biasa ada nama Amsal loh. Amsal 17 ayat 1. Kita baca lagi bersama-sama ya. Kalau sudah ketemu kayaknya masih ada yang buka-buka. Pelan-pelan lihat. Yang tidak tahu tempat Alkitab di mana, rajin-rajin baca Alkitab ya. Di rumah coba-coba buka. Oh Kejadian ada di awal, Wahyu ada di akhir. Oh Amsal ini ternyata setelah kitab Lukas, kan gitu, supaya kalian tahu, benar kan? Oh, kalau yang protes berarti salah. Iya, Amsal bukan setelah Lukas ya. Amsal 17 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik segerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Maksudnya apa? Lebih baik makan yang biasa-biasa saja tapi hatinya damai, nggak ada permusuhan, daripada makan pizza tapi sambil emosi jiwa gitu. Itu apa kan? Kita lebih baik makan tempe tahu tapi tenang-tenang. Tapi papa mama ada di rumah makan sama-sama toh, daripada makan pizza tapi sendiri-sendiri sambil nangis, sambil baca story mantan. Aduh, sakit.
Nah, damai sejahtera itu tidak ada permusuhan. Sekali lagi, kalau kalian mau mengalami yang namanya damai, berarti selesaikan kebencian dalam hati. Selesaikan kebencian dalam hati kepada guru kalian, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada tetangga. Selesaikan kebencian kepada orang yang menyakiti kita, supaya kita bisa merasakan namanya damai. Selagi kita masih ada problem, masalah itu, maka kita tidak akan merasakan namanya damai.